Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi kepada kita tentang 3 rahasia hidup bahagia. Hidup yang bahagia. Dimensi kehidupan kita ini memang sangat luas. Oleh sebab itu, untuk meraih kebahagiaan itu harus ada ilmu, harus ada upaya yang kita lakukan. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah intrapersonal relation, hubungan intrapersonal. Hubungan antara kita dengan diri kita. Hubungan di sini adalah kemampuan kita mengelola diri kita dengan baik. Ada 3 hal yang hubungan yang perlu kita perbaiki dalam diri kita sehingga dia menjadi kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah sabar. Kesabaran itu bukan berarti selalu mengurut dada, menerima kekurangan. Kesabaran itu dia sifatnya sangat aktif. Kita di antara makna kesabaran itu ialah bagaimana kita menunda reaksi kita terhadap sesuatu yang tidak kita senangi. Atau bisa juga menyatukan pikiran kita dengan tubuh kita. Orang-orang yang bersabar ini adalah orang-orang yang selalu akan mendapatkan kebahagiaan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Yang kedua, bersyukur. Orang yang bisa memahami, berhubungan dengan dirinya, melihat apa kelebihan dirinya, dan menganggap apa yang diberikan ini adalah milik Allah, lalu timbul rasa syukur setiap apa yang dimilikinya. Dia tidak berpikir apa yang belum dimilikinya, dia tidak berpikir apa yang diinginkannya, tetapi dia berpikir apa yang sudah dimilikinya. Lalu timbul rasa syukur kepada Allah atas segala yang diberikan Allah ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Inilah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan di aspek intrapersonal. Orang seperti ini dia lebih banyak melihat kelebihan dirinya ketimbang melihat kekurangan dirinya. Dia akan merasakan semua yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Sehingga dia tidak berkeluh kesah dengan segala kekurangannya. Jadi sabar dan syukur ini memang tidak selalu berpisah dia. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu melihat kelebihan dirinya. Yang ketiga, hidup sederhana. Kalau kita tidak bisa hidup sederhana, tidak menampilkan hidup apa adanya, itu sulit mendapatkan kebahagiaan. Kesederhanaan ini adalah puncak dari pemahaman kita tentang diri kita. Bahwa kita ini hidup sesuai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah interpersonal relation. Apa itu interpersonal relation? Hubungan kita dengan orang lain harus dijaga.
Tiga caranya. Yang pertama adalah bagaimana kita senang, suka memberi, bersedekah, membantu orang, anak yatim, anak orang miskin. Lalu dengan memberi itu kita merasakan bahwa kita adalah sama di hadapan Allah. Memberi itu merasakan bahwa apa yang kita miliki adalah hak juga bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena selagi kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak selalu beriringan dengan pembalasan dari orang itu, tetapi akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Ada orang hanya mengharapkan balasan dari Allah. Yang kedua adalah mencintai sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Baik sesama muslim ataupun kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Tetapi tentu ada batasan-batasannya. Sesama muslim tentu kita mencintai dia karena ukhuwah Islamiyah kita. Tapi sesama manusia kita memiliki kecintaan karena ukhuwah insaniyah. Karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, sama di hadapan Allah. Yang kemudian adalah saling sayang menyayangi. Ini akan mendatangkan kebahagiaan. Suka memberi, mencintai orang, dan berkasih. Yang ketiga adalah spiritual relation. Inilah yang puncaknya. Setelah kita bersabar, bersyukur, lalu kepada orang lain kita memberi. Yang ketiga, kita harus pasrah dan tawakal, ikhlas kepada Allah. Ikhlas ini ya sebenarnya dia bukan terpisah. Ikhlas menerima diri kita juga termasuk ikhlas. Ikhlas memberi kepada orang lain juga ikhlas. Jadi ikhlas itu dia masuk kepada seluruh relasi tadi dengan keikhlasan. Memberi orang dengan keikhlas, mencintai orang dengan ikhlas, mengasihi orang dengan ikhlas. Bersabar itu juga butuh keikhlasan. Jadi spiritual relation itu dia masuk ke aspek-aspek baik intrapersonal maupun interpersonal. Yang ketiga adalah tawakal. Kalau kita sudah bersyukur lalu menyerahkan diri kepada Allah, maka pada waktu itu kita seolah-olah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, tidak bisa meraih apapun kecuali seizin Allah. Maka pada saat itu, kepasrahan itu sebenarnya kita memberikan kesempatan kepada Allah melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Tidak boleh kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Tiga dimensi inilah yang perlu diperhatikan agar hidup kita bahagia. Yang pertama, hubungan diri kita intrapersonal, diri kita dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima diri kita, memahami diri kita, mensyukuri kita, memahami kekurangan kita, lalu hidup dengan apa yang kita miliki. Itulah kunci yang pertama. Sementara yang kedua adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain, mencintai orang lain, berkasih sayang kepada orang lain, jauh dari dendam, iri hati, dengki, dan benci. Ini kunci yang kedua kebahagiaan itu. Dan yang ketiga yang menjadi pokok dan dia adalah aspek yang melingkupi semuanya, itu adalah keikhlasan dan ketawakal kita kepada Allah. Semoga kita diberi kebahagiaan oleh Allah baik di dunia ini sampai kepada kehidupan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kebaikan yang sebagian ulama mengartikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau tiga hal ini kita coba padukan, nanti pada waktunya akan kita coba bahas satu persatu.
bagaimana bersabar itu, bagaimana bersyukur, dan seterusnya. Untuk saat ini kita cukupkan demikian sebagai kuncinya saja. Mudah-mudahan bisa diperdalam melalui bacaan-bacaan yang relevan sesuai dengan tuntutan agama kita. Demikian saja, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.